Kitab Kejadian dimulai dengan peristiwa Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Ini sebagai kerangka dan tonggak dari bangunan kepercayaan atau iman bangsa Israel untuk memahami secara lengkap akan arti keselamatan yang dikerjakan oleh Allah. Kitab Kejadian adalah berita nubuatan keselamatan manusia di dalam Kristus yang diberitakan di dalam Perjanjian Baru. Peristiwa penciptaan manusia lebih banyak ditulis di dalam pasal sebelumnya pada ayat 26 sampai 28. Tetapi di dalam bacaan Alkitab kita saat ini, kita menemukan suatu kebenaran yang sangat luar biasa, yaitu Allah membentuk manusia dari debu tanah, yaitu Allah kemudian menghembuskan nafas kehidupannya sehingga sebagai manusia menjadi makhluk yang hidup dan mulia di antara ciptaan Allah. Bapak Ibu yang kekasih, inilah perbedaan manusia dengan ciptaan Allah yang lain. Di mana di dalam ayat 7 kita telah membaca dan kita bisa melihat bagaimana ayat ini telah mendeskripsikan walaupun manusia dari debu tanah, tetapi manusia memiliki roh atau nafas hidup dari Allah. Oleh sebab itu manusia harus menyadari siapa dirinya sesungguhnya. Manusia hanyalah butiran debu yang hina dan tidak berarti. Tetapi ketika Allah memberikan nafas kehidupan kepada debu itu, maka manusia menjadi ciptaan Allah yang paling mulia. Tapi sayangnya manusia tidak mengerti tentang apa dan siapa dirinya sesungguhnya. Kenapa? Hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Kehidupan duniawi lebih penting dari kehidupan rohani dan beranggapan bahwa segala hal atau masalah di dunia dapat dijawab dan dapat diselesaikan berdasarkan kekuatan, kemampuan dan keyakinan bahwa dengan cara tersebut manusia selalu memakai logika untuk bisa melihat dan percaya sesuatu secara rasional dan objektif. Untuk membenarkan suatu hal, jika dapat dibuktikan secara rasional atau logika, maka hal-hal rohani menjadi tidak penting. Lalu manusia menjadi sombong, menjadi angkuh, merasa diri hebat, bahkan tidak membutuhkan Allah karena menganggap apa yang dia miliki semua karena usahanya sendiri, karena kekuatannya, karena kemampuannya semata. Hidupnya jauh dari Tuhan, telah kehilangan citra Allah. Manusia sebagai gambar dan rupa Allah telah rusak. Padahal Allah mempunyai tujuan dan maksud ketika Allah menciptakan manusia. Allah mau memakai manusia untuk mewujudkan akan tujuannya di dalam rencananya bagi alam ciptaannya. Allah mau memakai manusia sebagai alatnya untuk menata dan mengelola akan alam semesta ciptaannya. Kejadian 1 ayat 26 sampai 30 di mana semuanya adalah untuk hormat dan kemuliaan namanya. Jemaat yang Tuhan kasihi, banyak manusia menjalani kehidupannya dengan mengandalkan kekuatan ekonomi, kemampuan intelektual, kecanggihan teknologi, sehingga seolah tidak membutuhkan Allah atau tidak memedulikan Allah. Tidak peduli kepada Sang Pemberi hidup yang membuat dirinya mulia dan bermakna. Manusia lupa bahwa dirinya hanya sebutir debu atau sebongkah debu yang hina dan tak berharga. Manusia lupa menjadi sombong dengan apa yang dia miliki, dengan apa yang dia punya. Banyak manusia yang tidak punya waktu untuk Tuhan. Hidupnya terfokus hanya untuk kerja, dan kerja. Berangkat subuh, hari masih gelap, dan pulang sudah larut malam. Sehingga dengan penuh kelelahan langsung tidur. Sehingga tidak ada waktu untuk berdoa pada Tuhan, tidak ada waktu untuk bersekutu dengan Tuhan melalui pembacaan firman.
Bahkan tidak jarang banyak juga yang bekerja pada hari Minggu karena tuntutan pekerjaan. Padahal Tuhan dalam firman yang kita baca saat ini pada ayat 2-3 berkata, Allah berhenti dari pekerjaannya, lalu Allah memberkati dan menguduskannya. Kita saat ini hidup dalam zaman materialistik, egosentris, hedonisme, di mana setiap hari 24 jam kita pakai hanya untuk memikirkan hal-hal yang bersifat materi, segala sesuatu untuk diri kita dan bukan untuk Tuhan. Kita tahu bahwa kita diciptakan untuk mempermuliakan Tuhan. Namun dalam 24 jam itu, berapa persen waktu yang kita pakai untuk Tuhan? Apapun yang kita lakukan, apakah itu untuk diri kita sendiri ataukah untuk Tuhan? Manusia makin mencintai dirinya sendiri. Di mana kita bisa baca di dalam 2 Timotius 3 ayat 1-9. Kita melihat bagaimana manusia beragama akan tetapi mengingkari kekuatan Tuhan. Ayat 2-3 mau mengingatkan kita sebagai ciptaannya untuk berhenti dari segala kesibukan dan untuk dapat memiliki keintiman dengan Sang Pencipta, Sang Pemberi hidup dan berkat, di mana ada persekutuan yang tidak dapat dipisahkan oleh siapapun. Ini merupakan semacam undangan dari Allah kepada ciptaannya, kepada kita manusia. Allah bukan hanya menghentikan hari itu untuk mengundang ciptaannya, untuk menikmati keintiman dengan Pencipta, tetapi Allah itu adalah Allah yang ingin dekat dengan ciptaannya. Ketika Allah ada bersama-sama dengan kita, artinya kita akan mengalami kelegaan, sekalipun persoalan yang kita hadapi belum tentu selesai pada saat itu. Lalu apakah kita meresponi akan undangan Allah? Bekerja untuk keluarga terkadang menjadi satu alasan bagi kita untuk bekerja siang dan malam. Namun benarkah demikian? Banyak yang menjadikan pekerjaan sebagai pelarian dari masalah. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan kasihi, saat ini kita bahkan dunia tengah dicekam oleh ganasnya wabah COVID-19. Dunia sedang berduka, jerit tangis di mana-mana. Ribuan jiwa bahkan jutaan jiwa melayang karena COVID-19 ini. Bukan cuma itu, resesi ekonomi dialami oleh banyak negara dan bangsa. COVID-19 adalah virus infeksi pernafasan akut yang menyerang paru-paru. Ini sudah menjadi pandemi global, bahkan mendunia. Setiap hari kita melihat, kita mendengar berita tentang COVID-19 ini melalui media sosial, di mana banyak yang mengalami stres, bahkan polisi, tentara, petugas keamanan di semua negara menindak tegas mereka yang tidak memenuhi akan kebijakan pemerintah untuk stay home. Saat ini semakin banyak manusia mencari Tuhan di berbagai tempat. Bahkan kita bisa lihat di jalan-jalan, di rumah sakit, di swalayan, orang pada berkumpul untuk berdoa memohon pada Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, melihat yang akhir-akhir ini kita alami bahkan dunia, bagaimana sikap kita dalam menghargai hidup yang Tuhan beri? Apakah hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kita sudah kita pakai dengan baik? Sudah kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan? Sudah kita pakai untuk kehidupan kita bersama dengan sesama? Kalau kita lihat dari hikmah dari COVID-19 ini, pertama, manusia itu bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Manusia hina dan tak ada kekuatan apapun ketika ajal menjemput.
Tidak ada satupun manusia yang sanggup mencegah ketika ajal akan menjemput. Ketika kita tidak dapat hidup tanpa Tuhan, jelas menghadapi masalah atau pergumulan ini, kita tidak akan dapat hidup tanpa Tuhan. Manusia tidak bisa hidup tanpa Allah, sebab kita hanyalah butiran debu. Hikmah yang lain adalah kita bisa menghargai waktu, kita bisa menghargai nafas yang Tuhan beri. Kita bisa pergunakan waktu kita sebaik-baiknya. Kita bisa menghargai sesama, kita bisa mengasihi sesama, bahkan kita bisa lebih mengasihi lagi keluarga. Selama masa pandemi ini, bagaimana kita melihat persekutuan yang terjadi di tengah-tengah keluarga. Yang sebelum masa pandemi kita jarang bersekutu dengan keluarga secara utuh di rumah kita masing-masing. Kita juga diajak untuk hidup bertanggung jawab. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, rancangan Tuhan bagi kita sungguh luar biasa. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bekerja bagi Tuhan. Sebab Tuhan telah memberikan talenta dan karunia-Nya yang berbeda-beda. Hargailah hidup yang Tuhan beri. Manfaatkan selagi Tuhan masih memberikan kita waktu dan kesempatan. Kita ingat akan lagu yang diciptakan, yaitu hidup ini adalah kesempatan. Saat ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita mempergunakan, untuk kita menghargai akan hidup kita sebaik-baiknya. Untuk kepentingan keluarga, untuk persekutuan, untuk sesama, sehingga ketika Tuhan bertanya kepada kita, kita sudah menyelesaikan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Mari kita saling menghargai, mari kita saling taat, bukan hanya kepada Allah yang tidak kelihatan, tetapi kita juga belajar taat kepada pemerintah, di mana di dalam masa pandemi ini kita harus memenuhi seluruh ketentuan protokoler yang ada. Kita menghargai akan kesehatan kita menghargai juga akan kesehatan sesama. Sehingga dengan demikian kita boleh diberkati sehingga kita menjadi berkat. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita akan memuliakan Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 62, bait yang pertama dan yang ke-6. Kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur berterima kasih jikalau pada saat ini kami boleh dikuatkan kembali oleh kebenaran firman-Mu untuk kami boleh dapat menghargai akan kehidupan yang Tuhan beri. Terima kasih Tuhan. Berikan kami akan hikmat-Mu, berikan kami Roh Kudus-Mu untuk boleh menguatkan kami, memampukan kami, untuk kami boleh melakukan seluruh tugas dan tanggung jawab kami, dimanapun kami ada dan berada. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah Tuhan menolong setiap kami
untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami. Ampuni Bapa begitu banyak salah dosa dan pelanggaran kami. Kami mohon akan belas kasihan-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pemerintah kami, bangsa dan negara kami. Kami mau mendoakan untuk pemimpin kami, Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin, beserta dengan seluruh jajaran kabinetnya dan juga seluruh kepala daerah yang ada di Indonesia di dalam tugas-tugas mereka masing-masing. Tuhan tolong dan berkati mereka, mampukan mereka untuk boleh melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan baik dan benar. Dan juga kami mendoakan untuk seluruh petugas dan aparat yang bekerja keras dalam penanganan COVID-19, juga petugas pemulasaran jenazah di dalam menerapkan pemakaman sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Tuhan berkati mereka semua, jaga dan lindungi. Dan juga seluruh tenaga kesehatan yang bertugas di berbagai rumah sakit, berbagai fasilitas kesehatan untuk menolong semua pasien COVID-19. Tuhan pakai mereka semua untuk boleh menjadi berkat, dan Tuhan juga tetap menjaga dan melindungi. Seluruh ilmuwan dan petugas lab juga relawan untuk proses uji klinis penelitian terhadap vaksin. Tuhan berkati sehingga mereka boleh menghasilkan sesuatu yang baik untuk pemulihan dari COVID-19 ini. Bahkan kami berdoa untuk seluruh masyarakat di dalam membangun kebiasaan baru, disiplin menjaga kebersihan dan kesehatan pribadi, keluarga dan juga lingkungan. Bapa di surga, kami juga mendoakan untuk gereja-gereja-Mu yang ada di muka bumi ini, bahkan gereja-gereja yang ada di Indonesia, teristimewa gereja-gereja yang berada di jemaat, yang berada di Mupel Banten, GPIB yang berjumlah 14 jemaat. Biarlah Tuhan boleh memberkati setiap jemaat yang ada, Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan, juga Tuhan mampukan setiap jemaat ini untuk selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bahkan persiapan persidangan sinode GPIB ke-21 yang dijadwalkan pada bulan Oktober 2021. Tuhan berkati seluruh persiapan yang ada, Tuhan juga memberkati seluruh panitia yang ada, bahkan majelis sinode, sehingga semua jadwal boleh berjalan dengan baik. Demikian juga kami doakan untuk pelaksanaan ibadah-ibadah dan kegiatan gereja, baik secara daring, online ataupun yang sudah dilakukan secara luring. Biarlah Tuhan boleh pakai, Tuhan boleh memberkati semua ibadah-ibadah yang ada untuk boleh menguatkan setiap iman dan percaya kami kepadamu. Demikian juga Bapa untuk peran gereja-gereja di Indonesia untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mengatasi situasi COVID-19, bahkan pemulihan ekonomi masyarakat. Tuhan berkatilah, mampukan semua gereja untuk boleh juga menjadi berkat di tengah-tengah negara dan bangsa kami. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa pada saat ini. Kami mau berdoa untuk jemaat yang sakit. Kami teringat kepada Opung Kristi Siregar Simanung Kalit, Bapak Aha Siregar, juga Bapak Frans Salawati, untuk Ibu Elia Wasti Pandi, untuk Nona Kristi Sukabdi, Ibu Nurina Sitorus, untuk Diaken Eki Mambu, untuk Baby Kailo Watihelu, untuk Ibu Riris Mayor dan Ibu Rudi Widiatmini. Tuhan, biarlah tangan-Mu yang penuh kasih dan penuh kuasa boleh menjamah mereka yang di dalam kelemahan tubuh. Tuhan, nyatakan kasih-Mu, berkati mereka, berikan mereka kekuatan di tengah kelemahan tubuh yang mereka alami. Biarlah mereka tetap memiliki pengharapan, mereka tetap percaya bahwa Engkau Allah sangat mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan, berkati juga keluarga-keluarga yang mendampingi jemaat-Mu yang di dalam keadaan sakit.
Tuhan juga boleh memampukan keluarga untuk mendampingi, untuk merawat dengan penuh cinta kasih, sehingga jemaat-jemaat yang sakit boleh mengalami betapa mereka begitu dikasihi, baik oleh keluarga maupun oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga teringat kepada jemaat kami yang sedang hamil, untuk Ibu Christine Samosir, untuk Ibu Margareta Uniker, untuk Ibu Ernita Oktaviani Simanjunta, untuk Ibu Olga Sianturi, dan untuk Ibu Maria Alphonse. Tuhan berkati para ibu yang bersuka cita, berikan mereka kekuatan, kemampuan menjaga akan kesehatan mereka, bahkan bayi yang sedang dikandung, sehingga ketika pada waktunya mereka boleh melahirkan dengan baik, dengan selamat, dengan sehat, baik ibu dan bayi yang ada. Terima kasih Tuhan, kuatkan dan teguhkan seluruh jemaat-Mu yang ada. Dan kami juga teringat Bapa kepada penatua diaken yang ada, para pendeta KMJ Bapak Abraham Ruben Persang. Tuhan berkati seluruh hamba-hamba-Mu di dalam melakukan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan pada setiap kami. Mampukan kami melakukannya dengan kami boleh mengandalkan Tuhan. Berikan kami senantiasa hati seorang hamba yang sungguh taat kepada Tuhan sebagai kepala gereja. Tuhan berkatilah akan pendeta, bahkan seluruh pelayan PA dan PT yang ada. Tuhan juga boleh menguatkan, memampukan para pelayan untuk melakukan tugas pelayanan dengan penuh sukacita, sehingga di dalamnya mereka boleh menyatakan akan kasih Tuhan, boleh membawa anak-anak boleh lebih mengenal kepada Tuhan. Kami juga teringat kepada Vikaris Kristi Lekahena. Tuhan memberkati akan Vikaris di dalam masa perupaannya, sehingga pada waktunya Tuhan boleh berkati, sehingga Tuhan boleh pakai, boleh menjadi pelayan firman dan sakramen. Demikian juga Bapa, kami mau mendoakan untuk Ibu Pendeta Artomilka Lia Persang. Tuhan memberkati akan Ibu kekasih di dalam tugas dan tanggung jawab sebagai ibu, sebagai istri, bahkan sebagai hamba-Mu. Berikanlah kesehatan, hikmat, kekuatan, kebijaksanaan, bahkan kesabaran kepada hamba-Mu untuk Ibu boleh terus melakukan tugas dan tanggung jawabnya, baik di tengah jemaat maupun di tengah keluarga. Berkati dengan seluruh keluarga ya Bapa, berikan sukacita, damai sejahtera di dalam kehidupannya. Kami juga mau mendoakan seluruh pegawai kantor gereja dan juga koster yang ada. Tuhan berkati seluruh pegawai kantor, berikan mereka hikmat, kekuatan, bahkan takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Demikian juga kami berdoa untuk bantuan yang akan diberikan kepada warga yang berdampak situasi COVID-19, juga bantuan diakonia, bahkan kami juga mendoakan biarlah Tuhan mencukupkan apa yang dibutuhkan. Tuhan menolong, menguatkan, bahkan meneguhkan setiap mereka ya Bapa. Demikian juga kelas katekisasi, kelas PAK, Tuhan boleh memberkati sehingga semua hal ini boleh berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau mendoakan jemaat di segala usia dengan segala aktivitas dan tanggung jawab, pendidikan, kerja, bahkan usaha mereka. Demikian juga untuk Michael Sijabat yang menunggu akan hasil tes lamaran kerja di imigrasi. Tuhan boleh memberkati sehingga anak kekasih boleh mendapatkan hasil yang baik. Kami serahkan semua mereka ke dalam tangan kekasih Tuhan, mampukan dan kuatkan, bahkan berkati hidup mereka pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan kehidupan kami, keluarga lepas keluarga. Biarlah Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi kami, sehingga di dalam kehidupan kami sebagai keluarga Tuhan, kami boleh tetap menyatakan kasih dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Ampuni segala salah dosa dan pelanggaran kami Bapa. Biarlah di atas permohonan ini bukan kehendak kami yang jadi, tetapi kehendak Tuhan yang jadi.
Inilah doa yang kami naikkan yang di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni mereka yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang kekasih, silakan melanjutkan tata ibadah yang sudah ada. Tuhan memberkati.